Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mungkin pagi hari ini dimanapun kalian berada, baik di kelas maupun di rumah. Hari ini kita akan mempelajari bab yaitu dimensi 3. Nah, bab dimensi 3 ini pada kesempatan ini kita akan membahas jarak. Nah, jadi materi ini sangat berkaitan erat dengan bangun ruang. Kenapa? Makanya diberi nama dimensi 3. Nah, setelah menyaksikan tayangan ini nanti, saya berharap kalian dapat menentukan jarak antara unsur-unsur dalam ruang dimensi 3. Baik, jadi kita akan membahas jarak antara titik ke titik. Terus yang berikutnya nanti jarak titik ke garis. Berikutnya lagi titik ke bidang. Terus berikutnya jarak garis ke garis. Dan yang terakhir jarak antara garis ke bidang. Nah, baik. Mungkin untuk pertemuan kali ini nanti hanya sampai pada jarak titik ke bidang kalau waktunya cukup ya. Baik, kita lanjutkan saja langsung pada materi. Oh ya, yang terakhir belum saya sampaikan yaitu jarak bidang ke bidang. Maaf. Berikutnya langsung kita masuk pada materi yaitu jarak titik ke titik. Jadi perhatikan peragaan ini ya. Ada titik A, terus ada titik B. Nah, bagaimana jaraknya? Yaitu langsung dihubungkan antara titik A dan titik B ini namanya jarak antara dua titik. Jadi mungkin nanti kalau di buku ya menggunakan penggaris. Jadi seperti itu ya. Jadi menghubungkan titik A, titik B itu bisa kota A, bisa kota B, dan seterusnya ya. Terus berikutnya adalah, jadi tadi panjang ruas garis ini yang menghubungkan titik A dan B itu biasanya diberi nama dengan AB, jadi ruas AB. Berikutnya contohnya, contoh dalam permasalahan bangun ruang yaitu kubus. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya A cm. Jadi seperti itu. Diketahui pada tampilan gambar. Terus untuk pertanyaannya, tentukan jarak antara titik A ke C. Terus jarak titik A ke G dan jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Bagaimana pembahasannya? Mari kita ikuti. Jadi perhatikan pembahasannya di samping. Jadi perhatikan segitiga ABC. Jadi pertanyaan tadi mencari panjang AC, otomatis perhatikan segitiga ABC, siku-siku di B. Lah, maka AC dapat kita ketahui berdasarkan yang diketahui panjang AC sama dengan AB, akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini secara tidak langsung dulu kalian pernah menggunakan namanya rumus Pythagoras. Makanya AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, akar AB itu AB-nya diganti A kuadrat dan BC juga sama. Karena pada kubus sisi-sisinya semua sama. Yaitu A sama A semuanya ya. Jadi A kuadrat ditambah A kuadrat. Terus disederhanakan menjadi 2A akar kuadrat. 2A kuadrat, maaf. Jadi seperti itu. Terus disederhanakan menjadi A akar 2. Jadi ketemulah AC itu panjangnya A akar 2.
atau dinamakan diagonal sisi. Angel, Pak. Berikutnya, terus jarak AG. Ya, contohnya tadi mencari panjang AG. Gimana caranya mencari panjang AG? Kita tahu bahwa AG itu kalau kita melihat gambar, AG adalah diagonal ruang. Nah, jadi untuk mencari AG, perhatikan segitiga ACG. Siku-siku di C, betul ya. Terus siku-siku di C, maka kita terapkan lagi rumus Pitagoras. AG bisa kita ketemukan menggunakan Pitagoras, akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Terus diperoleh AC tadi sudah ketemu ya. Jadi akar A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi AC tadi kan ketemu A akar 2, makanya A akar 2 kuadrat. Terus disederhanakan. Jadi A akar 2 dikuadratkan 2A kuadrat ditambah A kuadrat, otomatis hasilnya adalah 3A kuadrat. Nah, disederhanakan lagi menjadi A akar 3. Sehingga bisa disimpulkan jadi diagonal ruang AG ketemu A akar 3. Jadi itulah jarak antara titik A ke G. Jarak AG. Jadi dinamakan diagonal ruang AG. Soal berikutnya mencari jarak AP. Jadi untuk menentukan jarak AP terlebih dahulu tentukan letak dari titik P. Titik P diperoleh dari garis EG sama garis HF. Dari titik EG dan titik E dan G dihubungkan, titik H dan F dihubungkan, menghasilkan perpotongan yaitu titik P. Jadi titik P merupakan titik tengah bidang EFGH. Setelah titik P ketemu, maka dapat kita perhatikan lagi persoalan di awal, mencari jarak AP berarti menghubungkan antara titik A sama titik P, diambil garis. Nah, jadi akan diperoleh garis AP. Jadi untuk mencari AP ini, maka perhatikan segitiga AEP. Nah, yang siku-siku di E. Maka AP bisa kita cari menggunakan rumus Pitagoras. Yaitu akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Sama dengan AE tadi diketahui panjangnya A berarti A kuadrat, EP tadi kita tahu EP merupakan setengah diagonal EG berarti setengah A akar 2 dikuadratkan. Sehingga hasilnya akar A kuadrat ditambah 2/4 A kuadrat. Ini setelah dipangkatkan 2 ya. Berikutnya hasilnya diperoleh akar 6/4 A kuadrat bisa disederhanakan setengah A akar 6. Jadi jarak A ke P sama dengan setengah A akar 6 cm. Baik, itulah jarak antara A dan AP ketemu. Berikutnya materi selanjutnya yaitu jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis pada peragaan ini bisa kita lihat. Ada titik A, ada garis G. Ya, jaraknya bagaimana? Kita lihat. Nah, itulah jarak A titik A ke garis G. Dengan catatan jarak titik A ke G ini selalu posisinya tegak lurus. Jadi tegak lurus di garis G. Kalau diambil garis. Jadi selalu posisinya tegak lurus.
Jadi yang kedua bisa kita garis bawahi bahwa hasil ini selalu terpendek. Jadi tidak ada dalam keterangan, saya sampaikan saja jaraknya selalu terpendek dan selalu tegak lurus. Jadi jarak titik A ke garis G itu selalu tegak lurus. Berikutnya, contohnya yaitu sebagai berikut. Diketahui kubus ABCDEFGH. Nah, terus dengan panjang rusuk 5 cm. Jarak titik A ke rusuk HG adalah, jadi titik A kita lihat, rusuk HG kita lihat. Pembahasan. Jadi pembahasannya kita lihat. Jadi pertama kita gambar. Jadi A tegak lurus dengan HG. Kenapa kok A tegak lurus HG? Karena AH tegak lurus pada ruas garis HG. Jadi selalu tegak lurus. Jadi AH merupakan diagonal sisi, makanya panjangnya A akar 2. AH berarti ketemu 5 akar 2. Jadi jarak A ke HG 5 akar 2 cm. Contoh yang kedua bisa kita perhatikan lagi kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, terus diminta mencari jarak titik B ke diagonal AG. Nah, maka kita harus gambar dulu diagonal AG. Kita ambil gambar, kita buat gambar titik B menghubungkan garis AG, posisi tegak lurus di ruas garis AG, seperti gambar. Pembahasannya sebagai berikut. Perhatikan, jadi itu A, AG garisnya, terus dibuat BP. Jadi P itu selalu tegak lurus, di titik P tegak lurus. Jadi jarak antara titik ke garis selalu posisi tegak lurus. Jadi dapat disimpulkan BP tegak lurus AG. Jadi berapa jarak B ke AG? Ya BP, berarti panjang itu sepanjang ruas garis BP. Nah, untuk mencari BP bagaimana? Nah, kita cari dahulu panjang diagonal sisi BG. BG kita cari dulu, yaitu 6 akar 2 karena merupakan diagonal sisi. Terus AG juga sudah kita cari dulu, yaitu karena diagonal ruang berarti 6 akar 3. Nah, bisa disederhanakan gambar segitiganya kita tarik, yaitu segitiga ABG. Ada siku-siku di B, satunya ada siku-siku di P. Nah, jadi AG, sekali lagi diagonal ruang 6 akar 3, AB 6, BG 6 akar 2. Nah, bagaimana mencari BP? Kita lanjutkan. Jadi untuk mencari BP, perhatikan segitiga ABG tadi. Kita menggunakan trigonometri. Trigonometri sudah kita pelajari di kelas 10. Jadi untuk mencari sin A, berarti bisa kita ingat rumusnya apa? Depan dibagi miring atau sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan yaitu panjangnya BG, sisi miring panjangnya AG. Nah, selain itu bisa kita menggunakan rumus sin A, sin sudut A itu dengan memperhatikan segitiga kecil, yaitu segitiga ABP atau APB sama saja dengan siku-siku di P. Berarti kalau menggunakan trigonometri sin sudut A berarti sama dengan BP per AB. BP itu depannya sudut A, AB miringnya sudut A. Jadi makanya bisa kita isi berikutnya
BG tadi sudah diketahui, kita isi 6 akar 2, AG kita isi 6 akar 3, BP kita cari, ya toh, AB kita isi 6. Dengan operasi perkalian silang kita bisa peroleh berarti 6 akar 2 kali 6 per 6 akar 3. Bisa kita coret 6-nya, terus kita rasionalkan, dikalikan akar 3 per akar 3, ketemu seperti itu, disederhanakan 2 akar 6. Jadi BP ketemu 2 akar 6. Jadi jarak antara B ke garis AG tadi sama dengan 2 akar 6. Berikutnya contoh yang ketiga, ini biar tambah paham kita untuk bangun yang lain, coba kita latih, yaitu bangun limas TABCD. Nah, menentukan rusuk alas ditentukan maksudnya diketahui, maksud saya luasnya alas 12 cm, panjang rusuk tegak 12 akar 2. Ditanyakan jarak antara titik A ke TC. Jadi titik A ke TC. Sekali lagi jarak titik A ke TC. Perhatikan gambar. Jadi A ke TC ini selalu kita buat titik di garis TC yang selalu posisi di situ tegak lurus. Makanya kita nanti lihat pembahasan berikut. Bahasanya kita gambar, jadi menggambar harus telaten menggambar. Ya, kita gambar tadi A ke TC itu diwakili titik P dan posisi di titik P itu tegak lurus. Jarak titik A ke TC itu harus tegak lurus. AC karena alasnya berbentuk persegi, maka AC merupakan diagonal persegi, ketemu 12 akar 2. Terus AP bisa kita cari menggunakan Pitagoras. Jadi akar AC kuadrat dikurangi PC kuadrat. Jadi kenapa kok TP dan PC itu panjangnya 6 akar 2? Karena dengan memperhatikan segitiga TAC, TA panjangnya sama dengan AC. Sama pula panjangnya dengan TC. Berarti ini adalah segitiga sama sisi. Otomatis A ke P ini posisinya P itu membagi 2 panjang dari TC, jadi tengah-tengahnya TC, jadi makanya ketemu 6 akar 2. Jadi bisa kita hitung AP-nya menggunakan Pitagoras, AC-nya diketahui tadi sudah barusan ketemu, 12 akar 2 dikuadratkan dikurangi 6 akar 2 kuadrat. Setelah itu ya disederhanakan biasa, 12 kuadrat 144, 6 kuadrat 36. Jadi akar 2 dikuadratkan 2, ini dibuat bentuk distribusi. Jadi dikurangi dulu baru dikalikan dengan 2, ketemu hasil 2108. Akar dari 2108 disederhanakan. Jadi ketemulah 2 kali 3 kali 36, disederhanakan lagi 6 akar 6. Kesimpulannya ya jaraknya ketemu. Semoga bermanfaat, ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.